Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS topik bab 23 yang berjudul Oren kenen du sonero mulgonel derio yaheo. Oren itu orang tua, ke itu kepada, nen itu partikel topik. Oren kenen kepada orang tua, du son, du itu dua, sun itu tangan, ero itu dengan atau menggunakan, mulgon itu barang, al itu di sini partikel objek ya. Derio yaheo, asal katanya derida, itu memberikan. Kemudian mendapat imbuhan tata bahasa yaheo atau yadweo yang artinya harus. Jadi oren kenen kepada orang tua ya, dari topik kita langsung lari ke predikat. Kepada orang tua harus memberikan barang ya dengan dua tangan. Kepada orang tua kita itu harus memberikan barang dengan dua tangan. Nah, haksep mokbyo ya, tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran pada bab 23 ini yaitu di sini nupimal malhagi. Nupimal itu bahasa sopan, malhagi itu berbicara. Jadi berbicara dengan bahasa sopan atau bahasa halus. Kemudian ada John hagi itu menasihati. Munbob atau tata bahasa itu tentang esi atau si ya. Ini artinya kalimat halus, partikel yang membentuk kalimat halus yang berfungsi untuk menghormati atau meninggikan lawan bicara. Kemudian ada aya atau oya, dwida atau hada, itu artinya harus. Owi atau kosakata yang pertama yaitu owi nupim. Owi itu kosakata, nupim itu sopan ya. Jadi kosakata sopan atau kosakata halus dalam bahasa Korea. Kemudian ada sengwal yejong. Sengwal itu kehidupan atau aktif sehari-hari. Yejol itu tata krama atau etika. Jadi etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Korea ya. Jongbu informasi munhwa budaya itu tentang Hanggukin derege nairan. Hanggukin itu Korea, del itu para atau orang-orang Korea, ege itu bagi ya, kepada nairan itu umur. Jadi umur bagi orang-orang Korea. Nah, langsung ke tehwail percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Rihan dan Jihun. Nanti listeningnya bisa diputar di track 73. Link saya bagikan di deskripsi. Yang pertama, Rihan, 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 지훈 씨, saudara Jihun ya, saudara atau saudari. Si di sini artinya saudara ya. Nah, ini panggilan untuk orang yang setara ya, saudara. Kalau dengan orang yang lebih tinggi jabatannya itu nggak boleh kita pakai si. Jihun si, saudara Jihun atau Mas Jihun. 제가 한국 친구 집에, 제가 itu saya, 한국 itu Korea, 친구 itu teman, 집 itu rumah, itu ke. Coderal bada nanti, coderal bada itu menerima undangannya. Code itu undangan, bada itu menerima. Kemudian bada nanti di sini ada kalimat informal ditambahi double s ya. Ini artinya kalimat lampau yang berarti telah atau sudah. Nanti ini koma, bisa jadi, bisa juga tetapi. Mas Jihun, aku telah menerima undangan ya. Aku telah menerima undangan ke rumah teman Korea. 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 어른 itu orang tua ya tadi ya. 어른이 orang tuanya. Kiesinan, kiesida ini artinya ada atau tinggal. Nah, ini adalah salah satu bentuk salah satu contoh kalimat halus ya. Ini asal katanya ita, ada. Di sini kiesida artinya ada juga, tapi ini untuk berbicara dengan maksud untuk meninggikan lawan bicara atau menghormati lawan bicara kita. Nan itu yang Jip rumah ke rumah, com itu pertama kali,
Ganen goraso, ganen itu gada itu pergi, nengot itu hal ya, nggak usah diartikan nengot atau nengo. Raso itu artinya karena, com itu agak atau sedikit, 걱정 돼요 itu khawatir. Jadi langsung aja dari sini, aku itu agak khawatir ya, agak khawatir atau sedikit khawatir karena ya pertama kali pergi ke rumah yang ada orang tuanya. Ya. Titik. Kemudian gereso, oleh karena itu, miot gaji, miot berapa, gaji itu macam atau jenis. Murobu, murobu itu bertanya ya. Gosip, gosip itu bentuk tata bahasa yang artinya ingin. Kemudian ada mendapat imbuhan en lagi itu artinya yang. G itu hal, isoyo itu ada. Jadi oleh karena itu ada beberapa hal atau ada beberapa jenis hal yang ingin aku tanyakan. Kemudian Jihun bertanya, oton ge al gosipoyo, oton ge al gosipoyo. Oton itu asal katanya otoda itu yang apa, en itu yang ya, yang apa atau yang bagaimana juga bisa. Ge hal ya. Al gosipoyo alda itu tahu, mendapat imbuhan gosipoyo itu artinya ingin. Jadi ingin tahu hal yang apa atau ingin tahu hal yang seperti apa gitu ya. Kemudian Rian bertanya lagi, 어른들에게 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 어른 orang tua, del itu kalimat jamak ya, para atau para orang tua atau orang-orang tua. Ke kepada oton yang apa? Sonmul hadiah 드리면 좋을까요? Derida itu memberikan, mion itu jika atau kalau, 좋을까요 cota itu bagus, elkayo ini artinya banyak ya. Bisa menurutmu, bisa bagaimana kalau, bisa akan ya, tergantung nanti ini kalimatnya bagaimana. Orandel ege kepada para orang tua, oton yang seperti apa, sonmul hadiah dari mion jolkayo. Jadi menurutmu bagusnya ya, menurutmu bagusnya kalau memberikan hadiah itu yang seperti apa ya, atau menurutmu bagusnya jika memberikan hadiah yang seperti apa ya kepada orang tua gitu ya. Kemudian Jion menjawab, 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 보통 biasanya, 과일 itu buah, ina atau na itu atau, 음료수 itu minuman, mani itu banyak ya atau sering, 선물해요, 선물 hadiah heo melakukan menghadiahi itu ya. Biasanya itu banyak menghadiahi atau sering menghadiahi buah atau minuman ya. Kemudian 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 시작하세요. 그런데 itu tetapi atau btw ngomong-ngomong, 어른들이, 어른 itu orang tua, del itu para orang tua, 좋아하시는 ya, 좋아하다 itu menyukai, sida ya, mendapat imbuhan si ini bentuk kalimat atau kosakata yang halus ya. Nan yang kot itu hal, muroboda itu bertanya ya, asal katanya muda menjadi r ya, kata-kata kerja nggak beraturan, murobo. Go lalu sa membeli, gaseo pergilah, gada seo gada pergi, seo pergilah atau lah ya. Jadi akan tetapi dari sini ya, bertanyalah hal yang disukai oleh para orang tua, lalu pergilah membeli. Titik. 그리고 lalu atau dan, 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 그리고 lalu, 선물 itu hadiah, 드릴 때 asal katanya derida ya, derida artinya apa? Memberikan, lt artinya ketika, nen ini partikel topik ya, berhenti. Lalu ketika memberikan hadiah, 두 손으로 드리세요. dua sun tangan, ero dengan, 드리세요 asal katanya derida memberikan, seolah atau silahkan ya. Lalu ketika memberikan hadiah, berikanlah dengan dua tangan ya. Jadi kita kalau memberikan barang atau memberikan sesuatu itu kepada orang tua, itu baiknya memberikan dengan dua tangan ya, biar itu bentuk etika atau kesopanan kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua di Korea. Kemudian Rian menjawab, ne alkesoyo komawoyo. Ne itu ya, alkesoyo baiklah atau paham, komawoyo terima kasih.
Owiil kosakata ke-1 di sini tentang owi nobim. Owi kata, nobim itu sopan. Jadi bahasa halus atau kosakata yang sopan. Di sini ada beberapa kosakata yang sopan ya, yang digunakan kepada orang tua atau orang yang dihormati, yang berfungsi meninggikan lawan bicara atau menghormati orang yang sedang kita ajak bicara. Di sini ada giesida, itu artinya ada ya. Kosakata umum yang sering kita tahu itu adalah ita, ada. Jadi giesida ini adalah bentuk halus. Kemudian ada japsusida, itu makan ya. Japsusida atau tesida itu makan. Jumusida itu tidur. Malsemhasida itu berbicara. Pioncanasida itu sakit. Toragasida itu meninggal. Derida itu memberikan. Dek itu rumah. Songham itu nama, Yonse itu usia. Nah, ini nanti beberapa kosakata yang digunakan kepada orang tua atau orang yang dihormati. Silahkan dipahami, dipelajari kembali, dan dihafalkan. Kemudian kita masuk ke munbob il, tata bahasa yang pertama, yaitu tentang esi atau esi. Ya, ini juga partikel yang melekat di kata kerja maupun kata sifat yang berfungsi meninggikan lawan bicara atau mengubah kata kerja atau kata sifat tersebut menjadi bentuk halus. Langsung kita masuk ke contoh kalimat. Nanti cara penggunaannya atau cara penulisannya akan saya tuliskan di papan tulis. Contoh yang pertama, sajangnim jikem gieseo. Sajangnim Pak Bos jikem sekarang gieseo. Nah, gieseo ini asal katanya giesida ya. Jadi dia merubah, ini seo ini adalah bentuk turunan atau perubahan dari sida, giesida. Jadi ini ada tanda tanya. Jadi apakah Pak Direktur sekarang ada ya? Pak Direktur apakah ada sekarang? Seperti itu. Pak Direktur apakah ada sekarang? Kemudian 조금 전에 나가셨어요. 조금 itu sebentar, 전 itu tadi atau lalu. Nagasyosoyo, asal katanya nagada, pergi keluar. Kemudian mendapat imbuhan si ya, mendapat imbuhan si ini bentuk halus jadi nagasida. Nagasida kemudian dirubah lagi ke kalimat lampau, nagasyosoyo. Jadi kalau bentuk lampaunya yang kalimat sopan itu nagasyosoyo. Tapi kalau yang tadi gieseo, yang seo di sini berarti dia menunjukkan kalimat sekarang, yang kali ini yang lampau. Kemudian nomor 2, tata si abojinan giga geseo. Tata si abojinan, tata saudara, tata si saudara, tata nama orang, ini partikel kepemilikan atau nya, aboji itu ayah, nan ini partikel topik. Jadi berhenti di sini, diartikan dulu. Ayahnya saudari Tata atau ayahnya saudara Tata, giga geseo. Giga itu tinggi, geseo itu besar. Seo ini asal katanya dari sida ya. Ya, dia turunan atau dirubah lagi menjadi seo. Ayahnya saudara Tata apakah tinggi besar? Kemudian dijawab anio, tidak. Giga jageseo. Anio tidak, giga jak ya, jak itu kecil, jadi badannya kecil. Eseo, nah ini asal katanya tadi esida ya, rumusnya esida. Ini rumus turunan dari sida, jadi dia dirubah menjadi eseo. Nah, di sini diterapkan penggunaan untuk konsonan sama vokal ya. Kalau vokal langsung kita seo, kalau atau si, kalau konsonan itu ditambahi eseo atau nanti asal katanya esida. Contoh yang nomor 3, tuan si iosel sero sasoyo, tuan si mas tuan, iut ini, ut itu baju-baju ini, sero itu baru, sasoyo itu telah membeli. Nah, jadi mas tuan, baju ini apakah membeli baru, apakah telah dibeli baru, apakah membeli baru? Kemudian dijawab anio, tidak. Goyang eso omonika bone jusyossoyo. Goyang eso, goyang kampung halaman eso dari kampung halaman
Homonika, ibuku. Bone, dah bone, bone, juda bone itu mengirim, juda itu memberikan. Nah, ini mendapat lagi imbuhan sida ya. Di sini sida menjadi kalimat lampau soyo. Jadi tidak telah dikirimkan ya, telah dikirimkan ibuku dari kampung halaman. Mas Tuan, baju ini apakah membeli baru? Oh tidak, ini dikirimkan ya, ini dikirimkan oleh ibuku dari kampung halaman. Silahkan dibaca-baca kembali dan dipelajari lagi ya. Nanti akan saya terangkan untuk cara penulisan dan penggunaannya. Esi dan esi ini ya, partikel kalimat halus. Nah, untuk munbobil atau tata bahasa yang pertama pada bab 23 ini yaitu tentang esida atau sida. Ini melekat di kata kerja maupun kata sifat ya, kemudian diberi imbuhan esi atau esida. Jadi ini adalah partikel yang merubah kata kerja atau kata sifat menjadi bentuk sopan atau bentuk halus yang fungsinya meninggikan lawan bicara atau subjek. Nah, contoh di sini ya cara penggunaannya. Jika kata kerja atau kata sifat itu berakhiran konsonan, maka diberi imbuhan esida. Jika kata kerja atau kata sifat ini berakhiran vokal atau konsonan real ya, itu diberi imbuhan sida. Contohnya di sini Ikda membaca. Ikda membaca akhirannya konsonan gig ya. Ikda, makanya dia diberi imbuhan esida. Kemudian diturunkan lagi ya, karena ini masih bentuk baku. Diturunkan lagi menjadi ilgeseo ya. Ilgeseo itu artinya juga membaca, tapi ini bentuk halusnya, sedangkan ini bentuk kalimat biasanya ilgoyo. Nah, ya. Kemudian kalau untuk kata kerja maupun kata sifat yang berakhiran vokal atau berakhiran real itu diberi imbuhan sida. Di sini contohnya gada, gada itu pergi ya. Gada akhirannya vokal, dia diberi langsung dimasukkan sida, gasida. Kemudian diturunkan lagi menjadi gaseo ya. Sama artinya gaseo ini juga pergi, tapi ini bentuk halus atau bentuk sopan. Kemudian yang berakhiran konsonan real ada salda ya. Sebenarnya ini kan berakhiran konsonan karena ini bentuk kata kerja nggak beraturan ya. Akhiran real itu artinya tinggal ya, salda itu menjadi sasida. Jadi dia walaupun akhirannya konsonan, kita dimasukkan ke rumus yang vokal. Jadi sasida realnya hilang karena ketemu sama s ya. Sasida, kemudian diturunkan lagi menjadi saseo ya. Saseo itu artinya tinggal. Nah, ini adalah bentuk halus, tapi ini bentuk kalimat sekarang ya. Jadi kalau misalnya kita mau merubah menjadi kalimat lampau, tinggal aja ini ilgesida menjadi ilgesyosoyo ya. Sida dannya dibuang menjadi tambah ao, tambah oyo ya, sosoyo. Sama seperti ini. Kemudian untuk Yonsepil ya, latihan 1. Di sini kalimat perintah yang pertama. Binkane manen pyoyonal buki sogola dewaral wansong haseo. Binkan itu kolom kosong, pada kolom kosong, mat itu benar dan itu yang benar pada kolom kosong. Pyoyon itu ungkapan, buki itu contoh, eso itu dari, gola goreda itu memilih ya. Tehwa itu dialog atau percakapan, wansong haseo asal katanya wansong ada, seo inilah ya. Jadi langsung dari belakang ya. Jadi lengkapilah percakapan, lalu pilih dari contoh ungkapan yang benar pada binkan. Jadi kita melengkapi percakapan ini ya, ini ada dialog, melengkapi percakapan dari melengkapi percakapan atau dialog dengan memilih beberapa ungkapan-ungkapan ini. Jadi mana yang cocok ungkapan-ungkapan ini dengan percakapan yang ada di sini. Misalnya ya, saya kasih contoh nomor 1. Jinan jumare mohesoyo. Jinan itu lalu, jumal itu akhir pekan, e-nya pada akhir pekan yang lalu
Mo hesoyo, mo itu apa? Hesoyo itu melakukan ya, telah melakukan. Jadi pada akhir pekan yang lalu itu telah melakukan apa? Dijawabnya halmoni itu nenek, halmoni titik danyo wasoyo. Danida itu pergi, wasoyo itu datang. Jadi pergi datang ke titik nenek. Yang mana? Di sini ada Yonse usia, Turaga Sida meninggal, Sida itu makan, Dek itu rumah, Yesida itu ada. Jadi yang mana ya? Ini nomor 2, nomor 3, 4 dan 5 silakan diisi dengan memasukkan ungkapan-ungkapan yang ada di contoh. Tetapi untuk kata kerja dan kata sifat tadi ya harus dirubah bentuknya yang seperti saya jelaskan di papan tulis tadi. Kemudian perintah yang nomor 2, 대화에서 밑줄 친 부분을 시를 사용해서 바르게 고쳐 쓰세요. 고쳐 쓰세요. 대화 dialog atau percakapan, eso di percakapan ya. Mitjul cin itu yang digaris bawahi ya. Bubun, micucil bubun itu bagian, bubun itu bagian, si atau si ini adalah tata bahasa partikel tadi ya. Sayong eso, sayong ada menggunakan so lalu, borge dengan benar, gojo seseo perbaiki, gojo untuk perbaiki, seseo tulislah. Jadi tulislah lalu perbaiki dengan benar, lalu gunakan si atau si pada bagian yang digaris bawahi dari percakapan. Jadi di sini ada percakapan, ada bagian-bagian yang digaris bawahi itu kita memperbaiki. Kalau ini misalnya ada yang digaris bawahi, ada kata sarayo, salda itu tinggal ya. Jadi ini dirubah ke bentuk halus atau dirubah ke bentuk si atau si. Silahkan dikerjakan. Untuk yang nomor 1, 2, 3 ini sama ya penggunaannya, ini kalimat perintahnya ini. Kemudian kita masuk ke TWI, percakapan 2 ya. Di sini ada percakapan di meja makan. Ada 3 orang ya, 2 orang ya. Ini antara Hong dan Adit. Untuk track ini tidak tertulis ya, ada di track 74. Silahkan nanti diputar listriknya, link saya bagikan di deskripsi. Langsung ya. Hong, 아저씨, 한국에서는 식사할 때 밥 그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아저씨, saudara Adit, 한국에서는 한국 Korea에서 di Korea, nan itu partikel topik. Jadi ini diartikan dulu ya, Mas Adit, di Korea siksa hada itu makan ya, lt itu artinya ketika. Jadi ketika makan. Kemudian bab geresel, bab itu nasi, gerut itu mangkok. Bab geresel, partikel topik, partikel objek. Delgo, del itu mengangkat, go itu dengan ya atau lalu. Mogmyon andeo, mok itu makan, myon andeo ini rumus atau tata bahasa yang artinya tidak boleh. Jadi Mas Adit atau saudara Adit di Korea itu ketika makan, langsung dari sini ya, tidak boleh makan ya dengan mengangkat mangkuk nasi ya. Jadi di Korea itu kalau lagi makan nggak boleh ya kita makan mengangkat mangkuk nasi. Adit, 그래요, 몰랐어요. benarkah? Oh, 그래요, benarkah? 몰랐어요, itu tidak tahu. Asal kata 모르다, tidak tahu. Kemudian Hong mengatakan 한국에서는 식탁에 밥 그릇을 놓고 먹어야 돼요. 한국에서는 di Korea siktak meja makan ya, nya di bab geret mangkok nasi, noko itu meletakkan, ko lalu ya atau dengan moko ya dweo, moko itu makan, ya dweo itu rumus atau partikel tata bahasa yang artinya harus.
Nah, ini nanti akan dijelaskan di munbob yang kedua, ya dweo atau ya heo. Jadi di Korea itu harus makan dengan meletakkan mangkuk nasi di meja makan ya. Jadi kalau di Korea itu kalau makan kita harus meletakkan mangkuk nasi di meja makan, nggak boleh diangkat ya. 저도 처음에는 한국의 식사에 저를 잘 몰라서 고생했어요. saya tuh juga, aku juga 처음에는, 처음 itu pertama kali, itu pada ya, pada pertama atau saat pertama kali, aku juga saat pertama kali, 한국의 식사에 저를, 한국 Korea itunya ya, siksa makan, 예절 itu etika atau tata krama. Jadi tata krama atau etika makannya Korea atau tata etika makannya di Korea. Cal dengan baik, mula reda tidak tahu, so itu karena, goseng hesoyo itu menderita atau kesusahan. Jadi aku juga saat pertama kali itu mengalami kesusahan atau menderita karena tidak tahu dengan baik etika makan di Korea. Kemudian Adit mengatakan, 저는 아직도 잘 모르겠어요. Aku atau saya, acik itu masih, itu juga, cal itu dengan baik, moregesoyo, moreda tidak tahu atau tidak mengerti. Jadi saya juga masih belum mengerti dengan baik. Orang 한국의 식사에 저를 좀 가르쳐 주세요. 한국 Koreanya siksa makan 예절 itu tata krama atau partikel objek. Tata krama makannya di Korea. 좀 tolong 가르쳐 주세요. Ajarilah. Jadi ajarilah, tolong ajarilah tata krama makannya Korea. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. Ya, si Hong mengatakan 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. Ya, bab nasi di atau pada ya, di nasi. 숟가락 itu sendok. Kut itu menancapkan, 면 안 돼요 itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh menancapkan sendok di nasi. Jadi kita kalau di Korea makan itu nggak boleh menancapkan sendok di nasi. 그리고 lalu 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. 그리고 lalu atau dan bab nasi 먹을 때, mok itu asal katanya 먹다, te itu ketika makan nasi, suri itu suara, ke neji maseo, ke itu besar ya, keras ya, ke itu dengan, neji maseo, neda itu mengeluarkan, jimaseo itu rumus tata bahasa artinya jangan. Lalu ketika makan nasi, langsung ke belakang ya, jangan mengeluarkan dengan suara yang besar atau dengan suara yang keras, seperti itu. Nah, ini adalah tata krama kita makan di Korea. Kemudian ada kosakatanya di sini, siksa yejol, siksa itu makan, yejol itu etika atau tata krama. Tata krama makan, noko mokta itu makan lalu meletakkan ya. Baik, silahkan dipelajari kembali, dibaca, diputar tracknya di listening 74-nya. Ii kosakata yang kedua di sini tentang senghwal yejol. Senghwal itu kehidupan ya, aktivitas atau menjalani kehidupan. Yejol itu tata krama. Jadi tata krama dalam menjalani kehidupan di Korea. Di sini ada beberapa ungkapan hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, sinbal singo derogada. Sinbal itu sepatu, sin itu memakai tapi untuk di kaki ya. Go itu lalu atau dengan, derogada itu masuk. Jadi masuk dengan menggunakan sepatu itu tidak boleh ya. Han sonaro mulkonel juda. Han itu satu, sun itu tangan, ero itu dengan, mulkon barang, juda itu memberikan.
Jadi memberikan barang dengan satu tangan ya, seharusnya pakai dusonero ya yang boleh, kalau pakai hansonero itu tidak boleh. Kemudian ada darirel tolda, dari itu kaki, tolda itu mengayunkan atau menggerak-gerak, menggoyang-goyangkan. Jadi ketika di depan orang tua kita nggak boleh ya menggoyang-goyangkan kaki. Kemudian ada darirel kuku anta, dari itu kaki, ku itu menyilangkan, ku dengan anta itu duduk. Jadi duduk dengan menyilangkan kaki. Itu juga tidak sopan ya. Kemudian di sini ada babi sud garagal kutta, bab itu nasi, enya di sud garak itu sendok, kutta itu menancapkan sendok di nasi, itu juga tidak boleh. Bab geresel delgo mokta, bab itu nasi, geret itu mangkok, delgo itu mengikat lalu, atau dengan mokta itu makan lalu mengangkat nasi, mengangkat mangkok nasi, makan dengan mengangkat mangkok nasi, itu juga etika yang tidak diperbolehkan. Pada sore rul kege neda, suri itu suara, kege itu dengan keras, neda itu mengeluarkan dengan suara yang keras. Jadi ketika kita makan nasi nggak boleh mengeluarkan suara ya, itu adalah etika yang tidak boleh dilakukan. Kemudian di sini ada kokerel tulida, koke itu leher, ayat tengkuk ya nih. Tulida itu memutar leher atau tengkuk. Ini maksudnya ketika kita meminum, kita di depan orang tua kita harus memutar tengkuk kita. Ini hal yang harus dilakukan ya, hal-hal yang sopan. Horirel sukita, huri itu pinggang, sukita itu membungkukkan pinggang. Jadi ketika kita bertemu dengan orang tua memberikan salam itu harus membungkukkan pinggang. Kemudian ada jarirel yang puhada, jari itu tempat duduk, yang puhada itu atau mempersilahkan tempat duduk. Kalau misalnya kita di transportasi umum ketemu dengan orang yang lebih tua atau orang tua, itu kita sebaiknya mempersilahkan tempat duduk bagi mereka. Nah ya, silahkan, itu beberapa etika dalam kehidupan sehari-hari di Korea yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk monbobi, tata bahasa yang kedua di sini ada tentang aya, oyo, dwita atau aya, oyo, hada. Ini artinya harus ya, menempel di kata kerja. Langsung ya kita bacakan ya, saya bacakan contoh kalimatnya ya. 한국인 집에 갈 때 무엇을 조심해야 돼요? 한국인 orang-orang Korea, 집 rumahnya ke galte, asal katanya gada, pergi lt ketika pergi ke rumah orang Korea, muot itu apa ya, muot atau muosel apa, 조심해야 돼요, 조심하다 itu hati-hati atau memperhatikan. Heya dweo ini ya rumus atau tata bahasa yang artinya harus. Nanti cara penggunaan dan penulisannya akan saya tuliskan di papan tulis. Jadi ini kata kerjanya itu dirubah ke kalimat informal dulu atau ditambahi a ya, oyo, a atau o atau h, he, kemudian ditambahi dweo atau heo. Jadi 한국인 집에 갈 때 무엇을 조심해야 돼요? Ya, ketika pergi ke rumah orang Korea, langsung ke belakang, apakah harus memperhatikan apa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Saya ulangi lagi, 한국인 집에 갈 때, ketika pergi ke rumah orang Korea harus memperhatikan apa? Kemudian dijawab 신발을 신고 들어가면 안 돼요. 신발 sepatu, 신고 신다 itu memakai di kaki, go itu lalu atau dengan, terogamion andeo, terogada masuk, mendapat imbuhan mion andeo tidak boleh. Jadi tidak boleh masuk dengan memakai atau menggunakan sepatu. Dek, 신발을 벗고 들어가야 해요. Sinbal sepatu put melepasku lalu terogaya yo, terogada masuk. Nah di sini terogada masuk mendapat imbuhan ya yo.
ya sama aja ya, mau pakai yaheo atau yadweo itu sama aja, artinya harus. Jadi harus masuk dengan melepas sepatu. Jadi kalau di Korea kita tuh pergi ke rumah orang Korea ya, sepatunya itu harus dilepas. Kemudian yang nomor 2, 한국에서 어른께 지켜야 하는 예절이 있어요. 한국에서 di Korea, orang itu orang tua, ki itu kepada, 지켜야 하는 ya, jikita itu mematuhi atau mentaati, ya ada itu harus, yejol itu tata krama atau etika, isoyo ya itu asal ida, apakah ada. Jadi apakah ada tata krama ya, nannya ini yang ya, jadi saya ulang lagi, apakah ada tata krama yang harus ditaati atau dipatuhi kepada orang tua di Korea. Kemudian jawab, 어른께는 물건을 두 손으로 들여야 돼요. 어른께는 kepada orang tua, mulkon barang tu dua, sun itu tangan, ero dengan, teryoya dweo, terida, asalkan tidak memberikan, dirubah menjadi yo ya dweo, ya dweo ini harus. Jadi kepada orang tua itu harus memberikan barang dengan dua tangan. Saya ulangin dari pertama ya, 한국에서 어른께 지켜하는데 하는 예절이 있어요. Apakah ada etika yang harus dilakukan atau ditaati kepada orang tua di Korea? Dijawab, 어른께는 orang tua itu atau kepada orang tua itu harus memberikan barang dengan dua tangan. Baik, silahkan dibaca kembali, dipahami. Nanti untuk cara penggunaan dan penulisan akan saya tuliskan di papan tulis. Baik, untuk mun bab I atau tata bahasa kedua pada bab 23 ini, yaitu tentang kata kerja yang dirubah ke informal kemudian diberi imbuhan ya dweda atau ya hada ya, mau pakai dweda atau mau pakai hada boleh, sama artinya ya. Jadi ini adalah rumus atau tata bahasa ya yang melekat di kata kerja yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya harus ya, harus. Contoh di sini misalnya 공부하다, 공부하다 itu belajar. Nah, 공부하다 ini dirubah ke kalimat informal. Hada berarti diganti dengan he, ya. 공부해 kemudian diberi imbuhan ya dweo atau 공부해야 해요 yang artinya harus belajar. Nah, contoh lainnya di sini misalnya 먹다, 먹다 itu makan, ya. Makan dirubah ke kalimat informal mok ya menjadi moko, moko kemudian ditambahi imbuhan ya dweo atau ya heo ya. Jadi artinya ini harus makan, seperti itu ya. Sekali lagi saya terangkan, jadi kata kerjanya dirubah ke kalimat informal dulu ya, dirubah ke kalimat informal kemudian diberi imbuhan ya dweda atau ya hada. Ini sama memakai ini atau memakai hada boleh ya, dua-duanya. Ini bermakna atau artinya harus dan melekat di kata kerja. Baik, kita lanjut ke 연습 I atau latihan 2. Ya, latihan kalimat perintah yang pertama di sini 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. 그림 itu gambar, bu itu melihat, lihatlah gambar, go lalu. Almat itu tepat ya atau benar, en itu yang benar atau yang tepat. Marel mal itu kalimat, 연결하세요, 연결 itu menghubungkan, seo itulah. Jadi hubungkanlah kalimat yang tepat. Jadi dari pertama ya, 그림을 보 ya, lihat gambar, lalu hubungkanlah kalimat yang tepat. Jadi di sini ada beberapa gambar ya, etika-etika yang boleh atau tidak boleh dilakukan ya. Ini etika-etika. Kemudian ini tidak boleh semua ya.
bentuk andeo tidak boleh. Jadi ini tinggal mencocokkan dan menghubungkan ya, dihubungkan. Jadi langsung ditarik garis aja. Misalnya nomor 1 ini gambarnya memberikan memberikan barang kepada orang tua dengan satu tangan ya. Ini etika yang tidak boleh, ini juga tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh semua ya. Jadi mana coba kita cari kalimatnya. Ini yang benar yang di sini ya, yang di sini. Oren kenen hanson haro mulkonel daryomion anderimion andeo. Jadi kepada orang tua itu tidak boleh memberikan barang dengan satu tangan. Sudah saya jelaskan tadi ya di kosakata tadi. Silakan dilihat kembali dan langsung dihubung-hubungkan. Kemudian perintah yang kedua, gerimel poko manen tabel goreseo. Gerim itu gambar, bu melihat, lihat gambar, go lalu. Manen tabel goreseo. Manta itu benar, yang dabda itu jawaban. Goreda, goreseo itu memilih, goreda ya memilih, seo itulah. Jadi lihat gambar lalu pilihlah jawaban yang tepat. Jadi kita melihat gambar, dipahami kalimatnya di sini, kemudian jawabannya kita memilih antara nomor 1 atau nomor 2. Misalnya di sini dia lagi membungkukkan badan ya, membungkukkan pinggang di depan orang tua. Jadi di sini oren ke kepada orang tua insahal insahada itu menyapa, lt itu ketika menyapa, ketika memberikan salam kepada orang tua. Otoke itu bagaimana heo itu melakukan. Jadi ketika memberikan salam kepada orang tua, bagaimana melakukannya ya. Nah, itu yang nomor 1 apa nomor 2? Orel suku ya tuyo atau sonel delgo insa heo. Ya, di sini dipilih nomor 2 sama dengan gambar tadi ya, ada di kosakata gambar. Saya bacakan Chihachol eso otoke heaheo. Chihachol itu subway atau kereta bawah tanah. Eso di otoke bagaimana heaheo ya, harus. Jadi ya di kereta bawah tanah itu harus bagaimana ya, harus melakukan bagaimana ya. Di sini ada gambar orang yang sedang mempersilahkan duduk kepada orang tua ya. Walaupun kita itu di subway atau di bus, kalau kita sedang duduk kemudian ada orang tua yang sedang berdiri, kita harus mempersilahkan, kita yang harus mengalah ya, diisi nomor 1 atau yang nomor 2. Kemudian ada waldong atau kegiatan. Di sini kegiatan, aktivitas ya, waldong itu aktivitas atau kegiatan. Boki corom iyaki hebuseo. Boki itu contoh, corom itu seperti, iyaki hebuseo. Iyaki hada itu bercerita atau berbicara. Hebuseo kalimat informal ditambah boda itu artinya mencoba, mendapat lagi imbuhan seo lah ya. Jadi berceritalah atau cobalah bercerita ya. Cobalah bercerita seperti contohnya. Ini bokinya contohnya seperti ini ya. Ini gambar, ada gambar orang makan mengangkat mangkuk nasi ketika makan ya. Babel mogel te, bab nasi mogel te, ketika makan nasi. Sini sikta wi noko mokta. Siktak itu meja makan, wi itu atas, e-nya di, noko meletakkan, lalu atau dengan mokta itu makan. Jadi makan dengan meletakkan di atas meja makan. Jadi kalau kita makan itu mangkoknya ditaruh di atas meja makan ya, jangan diangkat. Nah, contoh kalimatnya kita nanti akan membuat beberapa contoh tadi, gambar-gambar ini seperti contoh di sini contoh kalimatnya. Hangguk eso babel mogel te otoke heat weo. Hangguk Korea eso di bab nasi mok makan lt ketiga. Otoke bagaimana heat weo. Ini rumus atau tata bahasa ya, yang berarti harus, apakah ya. Jadi harus melakukan bagaimana ya, bagaimana harus melakukan atau harus melakukannya bagaimana ketika makan nasi di Korea ya. Jadi ketika makan nasi di Korea itu harus bagaimana sih kita ya.
Di sini ada keterangannya di sini siktakwi nuku mukta. Jadi makan dengan meletakkan di atas meja makan. Bab gerese telko mogomyon andweo. Ya, tidak boleh makan nasi ya, maaf, tidak boleh makan ya. Mogomyon andweo, tidak boleh makan dengan mengangkat mangkuk nasi. Ya, itu yang tidak boleh. Ya, ini dirubah ke dalam kata kerjanya dirubah ke dalam bentuk tidak boleh ya, myon andeo atau myon andeo. Kemudian ditambahi lagi kalimat siktak we noko muko ya dueo ya, siktak ya. Jadi siktak itu meja makan, wi itu atas, edi noko meletakkan, kulalu muko ya dueo, muko itu makan, ya dueo atau ya itu harus. Jadi di sini ada dua bentuk bahasa, yang pertama tadi tidak boleh dan yang di sini harus ya. Jadi harus makan dengan meletakkannya di atas meja makan. Saya ulangi lagi ya. Hanggo kesobab bel mogel te otoke ayo. Nah, ini di sini kita ngambilnya dari sini. Jadi harus melakukan bagaimana ketika makan nasi di Korea. Kemudian dijawab di sini, kita ngambilnya dari sini. Bab geresel delku mogomyon andweo. Tidak boleh makan dengan mengangkat mangkuk nasi. Dan siktak we noko mukoya deo. Di sini harus makan dengan meletakkannya di atas meja makan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh gambar dan ada keterangannya ya di sini ya. Nah, ada keterangannya, nanti silahkan diisi sama seperti contoh yang saya bacakan tadi. Silahkan, selamat mencoba ya. Kemudian terakhir untuk pembahasan di materi bab 23 ini, di sini jongbu ya, jongbu informasi itu di sini ada hanggukin dereke nairan. Hanggukin orang Korea, del para orang Korea atau orang-orang Korea, eke bagi nairan, nai itu umur. Jadi umur bagi orang-orang Korea. Jadi makna umur bagi orang-orang Korea maksudnya seperti itu. Langsung saja saya bacakan penjelasannya yang di bawah ini. 한국에서는 처음 보는 사람에게도 나이를 자주 물어봅니다. 한국에서 di Korea 처음 pertama kali bonen boda melihat, dilihat, nen itu yang dilihat pertama kali, saram orang, ege kepada, do itu juga ataupun, nai itu umur, jaju itu sering, murobomnida itu bertanya, muroboda bertanya. Jadi di Korea itu sering bertanya umur juga kepada orang yang pertama kali dilihat. Jadi orang Korea itu punya kebiasaan atau budaya sering bertanya umur kepada orang yang pertama kali dilihat, apalagi orang asing ya. Nah, di sini 외국인들은, 외국 asing, 외국인 orang-orang asing, del para ya, orang-orang asing, 한국인들이 처음 만났을 때 나이를 물어봐서 다양한 경우가 있는데 한국에서는 나이를 묻는 것이 실례되는 행동은 아닙니다. Jadi 외국인들은 para orang-orang asing, 외국인들이 itu para orang Korea, 처음 pertama kali, mana selte, manada bertemu, lte itu ketika bertemu, nai itu umur, muroba bertanya, so itu karena ya, dayangada itu bingung, gyoga itu kasus atau kondisi ya, innende inta itu ada, nanti itu koma ya, jadi diartikan berhenti di sini dulu. Jadi orang-orang asing ya, 외국인들은 ya, orang-orang asing itu ada kondisi atau ada kasus di mana itu mereka bingung karena bertanya umur ketika pertama kali bertemu
dengan orang Korea. Ya, jadi orang-orang asing itu ada ya, sebagian itu dia itu merasa nggak nyaman atau bingung karena sering ditanya masalah umur ketika pertama kali bertemu dengan orang Korea. Nah ya, 한국에서는 di Korea itu naik umur mutta itu bertanya, nengot itu hal ya, atau nggak usah diartikan atau sesuatu atau hal. Siledwenen ya, siledita itu sopan ya, yang tidak sopan. Siledwenen itu yang tidak sopan. Hengdungen, hengdung itu tindakan. Animnida itu bukan, anida bukan. Jadi di Korea itu langsung ke belakang ya, bukan tindakan yang tidak sopan dalam hal bertanya masalah umur. Jadi biasa ya di Korea itu pertama kali bertemu dengan orang itu selalu yang ditanya biasanya setelah nama itu umur, karena orang Korea itu sangat menghormati orang yang lebih tua. Jadi di sana nanti kita akan memperhatikan hal-hal seperti kesopanan, bahasa dan tindakan yang harus dilakukan ya kepada orang yang lebih tua. Itu tingkat kesopanan kita itu harus benar-benar kita jaga kalau berbicara maupun bertindak. Makanya sering ditanya masalah umur. Dari mana tadi? Dari sini ya. 왜냐면 한국에서는 나이가 많은 사람에게는 높이 말을 쓰는 등 예를 지켜야 하기 때문입니다. 왜냐하면 itu karena 한국에서는 di Korea, dan itu partikel topik berhenti. Jadi karena di Korea itu naika manen saramekenen, nai itu umur, manen manta itu banyak ya. Itu yang ya, yang banyak umur atau orang yang maksudnya banyak umur atau orang tua ya. Saram itu orang, iki itu kepada orang yang banyak umur atau kepada orang tua. Nopi maral itu bahasa sopan ya, bahasa halus. Senan sedak itu menggunakan atau memakai. Deng itu seperti yerel itu sopan santun. Jikyoya jikida itu mematuhi ya, ada itu harus. Kitemunim nida itu adalah karena. Jadi karena ya di Korea itu adalah harus mematuhi sopan santun seperti menggunakan bahasa sopan kepada orang yang tua atau yang banyak umurnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di Korea itu harus mematuhi etika sopan santun dengan menggunakan bahasa sopan atau bahasa halus. Makanya mereka itu sering bertanya masalah umur. Nopi marel senen kosel ya, maaf, nopi marel senen got mal kudu orang apeso 지켜야 하는데 행동들이 있는데 어떤 것인지 알아볼까요? Nopi marel senen got malku itu jangan atau selain ya, selain dalam hal pemakaian bahasa yang sopan. Orang apeso, orang tua ab depan eso di depan orang tua. Jikyo jikida itu mematuhi. Ya hanende ya ada itu harus, nen itu yang harus dipatuhi. Hengdong dari tindakan, del itu jamaknya ya, tindakan-tindakan. Hengdong itu tindakan, del itu jamaknya, tindakan-tindakan. Inende ada ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang harus dipatuhi atau ditaati di depan orang tua selain menggunakan bahasa halus. Ya, jadi selain kita menggunakan bahasa halus, ada juga beberapa tindakan-tindakan yang harus kita patuhi ketika kita berbicara dengan orang yang banyak umurnya atau depan orang tua. Oton gosinji arabul kayo. Oton yang seperti apa? Gosinji hal arabul kayo, alda tahu, bul kayo mencoba. Al kayo itu bagaimana kalau kita mencoba mencari tahu hal yang seperti apa? Maksudnya tindakan-tindakan itu ya. Nah, di sini ada babel mogel te, bab itu nasi, mok makan lt itu ketika makan nasi. Ya, ketika makan nasi itu tata krama ya, yang tindakan-tindakan tadi. Orani monjo sot garagel del te kaji gidarigi. Orani orang tua monjo itu terlebih dahulu, sot garak itu sendok, del itu mengangkat, te itu ketika, lt itu ketika, kaji itu sampai atau hingga
Kidariki itu menunggu. Jadi menunggu sampai ketika mengangkat sendok duluan orang tuanya. Jadi ketika makan nasi kita itu nunggu, ya, nunggu, jangan makan dulu sampai orang tua itu yang mengangkat sendok duluan. Jadi kalau kita makan sama orang tua, kita jangan makan dulu ya, orang tua yang mengangkat nasi dulu. Kemudian orani siksaral macil tekaji jari eso ironaji anggi. Orani orang tua siksa makan macil te macida menyelesaikan lt ketika kaji itu sampai jari itu tempat duduk, eso itu dari ironada, ironaji anggi, ironada itu bangun, ji anti tidak. Jadi tidak bangun dari tempat duduk sampai ya orang tua itu menyelesaikan makannya. Jadi ketika kita makan nasi, kita itu nggak boleh selesai duluan atau bangun duluan dari tempat duduk sampai orang tua tersebut itu menyelesaikan makan. Ya. Kemudian di sini ada sural masil te. Sul itu alkohol, masil te asal katanya masih dah minum, lt itu ketika minum alkohol. Orang ke sural batal tenan dusonoro badki. Orang tua ki kepada sul itu alkohol, bat menerima lt itu ketika menerima alkohol dari orang tua. Dusonoro badki itu dua sun itu tangan, ero itu dengan badki itu menerima badda ya. Jadi menerima dengan dua tangan ketika menerima alkohol dari orang tua. Ya, atau ketika menerima alkohol dari orang tua itu terimalah dengan dua tangan ya. Kemudian orani monjo sural masin hue masiki. Orani orang tua monjo terlebih dahulu sul alkohol masin hue. Masida itu minum, en hue itu setelah, rumus atau bahasa setelah, masiki minum. Jadi minum setelah setelah meminum alkohol duluan orang tua. Jadi kita meminum alkohol itu setelah orang tuanya meminum terlebih dahulu. Kemudian ada oren apesonen kukerel tuliko sul masiki. Orang tua up to depan eso di depan orang tua, kuke itu leher ya atau tengkuk, tulida itu memutar, go lalu sul masiki. Sul itu alkohol, masiki itu minum. Jadi minum alkohol dengan memutar tengkuknya atau lehernya. Jadi kalau di depan orang yang lebih tua, kalau kita minum sul itu baiknya ya meminum alkohol dengan memutar leher. Kemudian mulkonel cukup badel te. Mulkon itu barang, juda itu memberikan, ku itu dan, bat itu menerima, lt itu ketika memberi dan menerima barang. Yang pertama orang ke mulkonel daril te dusonoro deriki. Orang ke kepada orang tua mulkon barang deril te asalkannya derida memberikan, lt itu ketika memberikan barang kepada orang tua. Dusonero deriki itu dua sun tangan, ero itu dengan deriki itu memberikan. Jadi memberikan dengan dua tangan. Jadi kalau memberikan barang itu dengan dua tangan kalau kepada orang tua. Orani mulkonel jusil te dusonero badki. Orani orang tua mulkon barang jusil te, juda atau jusida halusnya ya, mendapat imbuhan lt. Jusida itu memberikan, lt itu ketika memberikan barang kepada orang tua. Dusonero badki itu dua sun tangan, ero dengan badki menerima, terimalah dengan dua tangan. Kita lain-lain. Nah di sini ya. Insaral hal tenan huriral sugiki. Insaral hada itu memberikan salam, lt itu ketika menyapa atau memberikan salam. Huriral sugiki, huri itu pinggang, sugiki itu membungkukkan. Orang ini apeso dambe piuci anggi. Orang itu orang tua, ap itu depan eso di depan orang tua, dambe itu rokok, piuci piuda itu menghisap, ci anggi itu tidak. Ya, tidak menghisap rokok di depan orang tua. Kemudian yang terakhir jiha corina boseso orang ke jari yang bohaki. Jiha col subway ina atau bose bus eso di bus atau di jiha col atau bus
Oren ke, oren itu orang tua, ke kepada orang yang tua. Jari itu tempat duduk, yang bohagi itu mempersilahkan. Jadi atau memberikan tempat duduk ya, kepada orang tua ketika kita itu ada di dalam cihacol atau bus. Silahkan dibaca kembali dan dipahami kosakata-kosakatanya. Demikian video dari kami tentang pembahasan materi textbook EPS Topik pada bab 23 ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Silahkan like, subscribe, dan share agar channel kami semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum paham dengan penjelasan kami atau yang ingin memperdalam materi-materi yang ada di textbook ini, silahkan menghubungi kami bisa di WA, Facebook, atau Instagram. Link saya sertakan di deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu kami di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.